Nabi itu dari mau tidur sampai bangun tidur ada aturan mainnya dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah la'allakum tuflihun. Bapak Ibu yang Allah rahmati, jamaah Masjid Jihad, kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan. Mudah-mudahan bisa kita syukuri dengan cara kita gunakan untuk ketaatan kepadanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Saya berwasiat untuk diri saya sendiri dan jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa, karena bekal terbaik yang bisa kita bawa menghadap Allah adalah takwa. Bapak Ibu, masih di bulan Rabiul Awal, edisi khusus mengenal sosok Rasulullah. Kita semua sepakat bahwa kita wajib mencintai Rasulullah. Nah, orang kalau mencintai seseorang, ia pasti ingin tahu tentang sosok yang dicintai. Sampai hal-hal yang sedetail mungkin kalau bisa kita kulik dari orang yang bersangkutan. Saya punya teman itu kalau udah cerita artis itu Masya Allah, sampai ukuran sepatunya itu loh paham. Karena ngikuti. Kapan dia belanja ke luar negeri, jadwal dia ada di mana itu tahu. Itu tidak diragukan lagi, dia berarti memang penggemarnya artis tersebut. Nah, kita umat Rasulullah kalau mengklaim mencintai beliau, maka harus paham tentang sosok yang kita cintai tersebut. Kalau enggak, berarti mohon maaf, kita hanya mengklaim mencintai tanpa ada keinginan untuk mengenal lebih jauh. Nah, di momen bulan Rabiul Awal ini, insya Allah ini yang ketiga kita mengenal sosok Nabi. Sebenarnya banyak yang harus kita sampaikan, tapi tahun-tahun kemarin sudah kita sampaikan. Di edisi 27.2 ini Bapak Ibu, kita kenalkan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai Nabi dan pemimpin. Ada dua jabatan Nabi yang harus kita perhatikan. Rasulullah Muhammad itu sebagai Nabi dan pemimpin. Nah, ada Nabi dan pemimpin. Ini yang harus kita pahami. Bapak Ibu, Rasulullah Muhammad itu adalah manusia biasa, tapi kemudian menjadi luar biasa karena diangkat oleh Allah menjadi utusannya. Nah, maka gelar yang beliau sandang itu ada dua. Ada dua kedudukan yang melekat pada diri Rasulullah. Syekh Taqiyuddin Nabhani dan Syekh Abdul Qadir Jalum rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa fakana yatawalla an-nubuwata war-risalah. Wa kana fi nafsil waqti yatawalla mansiba ri'asatil muslimina fi iqamati ahkamil Islam. Syekh Taqiyuddin sama Syekh Abdul Qadir Jalum berkata, dulu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memegang kedudukan kenabian dan kerasulan. Satu paket sebagai nabi dan rasul. Sebab ada utusan Allah itu yang menjadi nabi aja atau ada menjadi rasul saja. Rasulullah Muhammad ini sebagai nabi juga rasul, dan pada saat yang sama beliau Rasulullah ini memegang kedudukan kepemimpinan umat Islam dalam menegakkan hukum-hukum Islam. Jadi ada dua. Muhammad ibni Abdillah, umur 40, mendapat SK, diangkat sebagai nabi dan rasul,
juga diangkat oleh Allah menjadi pemimpin umat Islam. Jadi dua ini jangan sampai dilupakan. Nanti mana yang wajib kita teladani harus jelas. Ya. Nah, ini rujukannya di An-Nizamul Hukumul fil Islam halaman 116-117. Nah, kemudian berdasarkan kutipan di atas, maka Nabi Muhammad itu mempunyai dua kedudukan, dalam bahasa Arab namanya mansib, kedudukan. Yang pertama, kedudukan Nabi Muhammad adalah sebagai Nabi dan Rasul, yang disebut mansibun nubuwah war risalah. Saya ulang, Muhammad bin Abdillah umur 40 tahun diangkat mendapatkan SK pertama sebagai Nabi dan Rasul. Yang kedua, kedudukan beliau sebagai pemimpin atau penguasa bagi umat Islam yang disebut dengan mansibur ri'asatil muslimin. Jadi kedudukan beliau yang kedua adalah pemimpin umat Islam sedunia. Pemimpin. Kalau sekarang mungkin presidennya. Entah itu namanya sultan, entah namanya khalifah. Yang jelas Nabi Muhammad adalah pemimpin umat Islam sedunia. Ini posisi kedua beliau. Setelah beliau juga menjadi Nabi dan Rasul. Sekarang kita lihat dalilnya, dasarnya. Biar tidak dikatakan ngawur gitu. Jadi para Nabi dan Rasul, Bapak Ibu, Allah ngutus itu ribuan Nabi. Yang wajib kita ketahui 25. Itu, ya. Itu kalau dipilah. Kalau dipetakan apakah dia itu sebagai pemimpin atau tidak, maka akan menjadi dua kategori. Yang pertama, ada nabi dan rasul yang hanya menjadi nabi, tetapi tidak memegang kepemimpinan atau kekuasaan. Para nabi yang Allah utus, para rasul yang Allah kirim kepada umat manusia ini, kalau dilihat dari dia sebagai pemimpin apa enggak, itu terbagi menjadi dua. Ada nabi atau rasul yang hanya menjadi nabi dan rasul, tidak menjadi pemimpin umat. Contohnya siapa? Kayak Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Musa itu umatnya Yahudi. Nabi Isa umatnya Nasrani. Itu tidak punya wilayah. Maksudnya tidak punya negara. Karena Nabi Musa, Nabi Isa hanya sebagai nabi dan rasul, memberi kabar gembira, memberi kabar siksaan saja. Tidak memegang kekuasaan. Satu. Yang kedua, ada nabi atau rasul selain menjadi nabi, juga rasul tentunya, dia memegang kepemimpinan atau kekuasaan. Dia pegang wilayah, pegang negara. Siapa? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ini clear sudah. Jadi nabi itu ada yang menjadi nabi sekaligus menjadi pemimpin bagi umat dengan pegang kekuasaan kerajaan atau negara. Ada yang tidak. Nah, kita lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah nabi yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah kepada manusia. Sebagai nabi berarti. Jadi Muhammad itu bertugas menyampaikan wahyu dari Allah kepada manusia, kepada kita. Dan pada yang sama beliau berkedudukan sebagai pemimpin atau penguasa yang bertugas menerapkan hukum-hukum Islam. Jadi Nabi itu nyampaikan berita. Ini loh maunya Allah, maunya pencipta dunia itu begini. Cukup sampai di situ. Kalau dia hanya sebagai Nabi atau Rasul. Tidak punya hak untuk menerapkan hukum. Nah, Rasulullah Muhammad ini sebagai nabi juga sebagai penguasa. Dengan kekuasaan itu nabi menerapkan hukum-hukum Allah. Al-Quran itu hukum Allah, itu tidak akan efektif kalau tidak diterapkan. Karena membutuhkan kekuasaan, maka nabi diangkat sama Allah juga sebagai pemimpin negara. Kita lihat ketika di Mekah, 13 tahun berdakwah di Mekah, itu tidak bisa menerapkan hukum.
karena belum punya kekuasaan. Baru setelah pindah ke Madinah, yang Sa'ad bin Mu'adz itu menyerahkan kekuasaannya kepada Rasul, maka berlakulah hukum Islam. Al-Quran itu bisa diterapkan 100% di Madinah. Mulailah ada perang Badar. Ketika di Makkah, disiksa kayak apa? Nabi hanya sabar. Sampai sahabat ada yang tidak terima, ya Nabi kenapa kita tidak pakai senjata? Kita belum diperintahkan. Jihad belum diperintahkan. Kenapa? Yang ngomando jihad itu pemimpin. Ada negaranya, ada kekuasaannya. Tidak boleh individu, tidak boleh orang tidak pegang kekuasaan ngomando jihad. Tidak bisa. Tidak boleh. Dengan perkataan lain, Bapak Ibu, antara agama ad-din dan kekuasaan al-sultan dalam Islam itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kayak mata uang. Mata uang itu dua sisi, atas bawah. Hidup ini Bapak Ibu, kalau ingin makmur, Allah ciptakan bumi ini untuk diserahkan kepada umat Islam. Pewaris sah bumi seisinya ini adalah umat Islam. Bagaimana mengatur bumi ini? Maka Allah kasih perangkat, kasih hukum. Apa itu? Ya Al-Quran dan hadis itu. Maka kalau ingin tata kelola dunia itu beres, benar. Baldatun thayyibatun, negara yang makmur, warabun ghafur, Tuhan juga mengampuni, merestui, maka harus pakai aturannya Allah. Kalau enggak, bukan baldatun thayyibatun, tapi baldatun fasidatun, negara yang rusak. Ya kayak begini nih sekarang. 8 miliar yang menyembah Allah hanya 1,8. Yang 6,2 miliar itu mengingkari Allah. Padahal misi Nabi diutus itu bagaimana biar umat manusia ini selamat gitu loh. Berarti Islam belum berdaya sekarang. Tidak akan berdaya tanpa kekuasaan. Bapak Ibu, agama dan kekuasaan itu adalah bagaikan dua saudara kembar atau amani. Sebagaimana perkataan Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Apa kata Al-Ghazali? Ad-dinu wa sultan tau amani. Agama dan kekuasaan itu dua saudara kembar. Ad-dinu usun wa sultan harisun. Agama itu asas, pondasi. Wa sultan, kekuasaan itu penjaganya. Wa mala usalahu fa mahdumun. Apa saja yang tidak mempunyai asas, tidak punya pondasi, maka dia akan runtuh. Dan apa saja wa mala harisa lahu fadha'i. Apa saja yang tidak punya penjaga, maka dia akan hilang. Nah, jadi agama dan kekuasaan itu saudara kembar yang tidak bisa dipisah. Dua mata sisi mata uang yang tidak bisa dipisah. Imam Al-Ghazali mengatakan agama itu pondasi, kekuasaan itu penjaganya. Masjid megah ini kalau tidak ada pondasi, habis sudah. Habis. Masjid megah ini kalau tidak ada yang merawat, tidak ada yang menjaga, lenyap sudah. Islam tidak dibingkai dalam kekuasaan. Ya sekarang ini udah. Tinggal ibadah pribadi. Tinggal sholat, puasa, zakat. Zakat itu wajib. Negara yang memaksa sebenarnya. Tapi tidak menjadi wajib sekarang. Pakai helm itu statusnya apa Bapak Ibu? Wajib. Pakai kerudung. Tidak wajib. Istri jenengan, anak perempuan kita tidak kerudungan keluar. Tidak kena ditangkap sama polisi. Tapi jenengan yang sepeda motor, tidak pakai helm, tangkap. Ini aneh. Sesuatu yang mubah menjadi wajib. Yang wajib menjadi biasa saja. Zakat itu wajib Bapak Ibu. Sekarang orang tidak bayar zakat, aman-aman saja. Dibalik, pajak itu, mohon maaf,
dalam Islam juga ada pajak, tapi tertentu, tidak tiap bulan, tidak tiap hari. Menjadi wajib sekarang. Pajak yang secara hukum awal itu mubah, kalau negara terpaksa memang. Kalau tidak terpaksa, haram pajak itu menjadi wajib. Tidak bayar pajak, dipenjara. Tidak bayar zakat, dibiarkan saja. Padahal zaman Abu Bakar, orang tidak bayar zakat, diperangi itu. Nah ini karena apa? Agama tidak dijaga oleh kekuasaan, habis sudah. Ini maknanya agama dan kekuasaan itu harus jadi satu. Rasulullah sebagai nabi dan rasul itu agamanya, sisi agamanya. Nabi sebagai pemimpin itu kekuasaannya yang menjaga. Karena yuk, sekarang dalil dua kedudukan nabi. Tadi kita sudah nyampaikan, nabi itu sebagai nabi dan rasul juga sebagai pemimpin penguasa. Maka dalilnya mana? Syekh Taqiyuddin Nabhani dan Syekh Abdul Qadir Jalil menjelaskan, ada nas-nas Al-Quran yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu bertugas menyampaikan wahyu dari Allah kepada manusia. Artinya, beliau sebagai nabi. Yang kedua, ada nas-nas Al-Quran yang menunjukkan Nabi Muhammad bertugas menerapkan hukum-hukum Islam yang sudah turun sebelumnya. Ini menunjukkan kedudukan li'asah, kepemimpinan. Jadi ada Al-Quran yang menjelaskan Nabi wajib menyampaikan risalah. Quran 30 juz itu wajib disampaikan Nabi. Selesai sudah, maka Nabi punya kewajiban menerapkan isi Al-Quran. Di Al-Quran ada as-sariqu was-sariqatu faqta'u. Pencuri laki, pencuri perempuan, potonglah tangan. Ini hukum, kalau tidak punya kekuasaan, tidak bisa diterapkan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Bezina perempuan dan bezina laki-laki, jilidlah, rajamlah. Kalau tidak punya kekuasaan, tidak bisa, tidak sah. Ada organisasi ormas menerapkan hukum rajam, malah dosa. Tidak bisa, harus negara. Hukum-hukum itu Bapak Ibu, sekarang tinggal tulisannya saja di Al-Quran. Tidak diterapkan dalam kehidupan ini. Ini siapa yang tanggung jawab? Penguasa. Semua itu diatur dalam Al-Quran. Nabi itu dari mau tidur sampai bangun tidur, ada aturan mainnya dalam Islam. Dari masuk WC sampai masuk istana, ada aturannya dalam Islam itu. Kenapa? Karena agama Islam itu sudah sempurna. Tidak ada satupun kegiatan manusia yang tidak ada status hukumnya. Bapak Ibu sekarang Al-Qurannya. Contoh nas Al-Quran yang menunjukkan Nabi Muhammad bertugas menyampaikan wahyu kepada kita. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Wahai Rasul, wahai Muhammad, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang Allah perintahkan, kamu tidak menyampaikan amanat. Al-Maidah ayat 67. Kita pahami, kita yakini Rasulullah itu maksum. Maksum itu bebas dari kesalahan dan dosa. Apapun yang Allah perintahkan, nyampe kepada kita. Karena Nabi itu amanah. Semua ucapan beliau itu wahyu. Kalau tercantum dalam Al-Quran, jadilah Al-Quran. Kalau tidak di dalam Quran, namanya hadis. Itu bagian dari perintah Allah. Meskipun ulama beda pendapat, Nabi mulai lahir sampai umur 40, maksum apa enggak? Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan maksum, ada yang enggak. Tapi semua ulama sepakat, ketika Nabi umur 40 diangkat sebagai Nabi, wajib menjadi orang yang maksum, dijaga Allah dari kesalahan dan dosa. Sehingga agama ini bisa dijamin pasti benar adanya. Tidak ada sedikit pun kesalahan. Kenapa? Karena yang membawa sudah digaransi sama Allah, pasti benar, jujur. Jadi ini dalil dari Al-Quran bahwa Nabi itu diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Jadi maunya Allah itu kayak apa terhadap kita itu udah jelas. Makanya Nabi itu pembawa petunjuk. Kalau bahasa saya kemarin itu kayak rambu-rambu jalan dulu. Jenengan mau ke Bali itu enak. Meskipun tidak tahu Bali, tapi tahu rambu-rambu, bisa baca rambu-rambu, aman sudah.
Kalau jenengan ndak tahu rambu-rambu, bingung. Orang Islam itu kalau dia paham agama, ya akan tenang hidupnya. Kenapa? Aman sudah. Mau ngapain ndak tahu arahnya kemana gitu. Ini ayat tentang kenabian Nabi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, contoh nas Al-Quran yang menunjukkan Nabi itu bertugas menerapkan hukum Islam. Quran itu isinya bukan hanya urusan ritual, sholat, ibadah enggak. Tapi ada muamalah, ada hudub, ada jinayah, ada apalagi itu, ada akhlak dan sebagainya. Itu semua harus diterapkan. Maka Allah berfirman, fahkum bainahum bima anzalallah. Putuskan, terapkan hukum di antara kalian menurut apa yang Allah turunkan. Jadi dunia ini milik Allah, dikasih sopir handal yaitu Rasulullah. Sopir ini akan membawa penduduk menuju ke surga. Bagaimana caranya? Ya harus berjalan di atas relnya. Apa relnya? Ya hukum-hukum Allah itu. Ketika ada orang mencuri, apa perintahnya Allah? Potong tangannya. Ketika ada orang korupsi, ya ditaksir. Takzir itu hukum yang tidak dijelaskan di Al-Quran. Kalau orang mencuri, kalau sampai satu nisab itu potong tangannya. Kalau orang korupsi, bisa lebih berat dari hukum potong tangan. Bisa dimiskan gulu, bisa dipotong tangannya tergantung kebijakan khalifah. Dia berdasarkan istihad, tidak ngawur dia. Nah, wala tatabi ahlahum amma ja'aka minal haq. Jangan kalian ngikuti hawa nafsu dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang. Hukum Allah udah jelas, tidak boleh. Ini maling, pencuri, tidak usah dipotong tangan. Di penjara saja. Di penjara 100 tahun pun belum gagal. Belum selesai hukuman Allah. Jadi, orang sekarang berbuat kemaksiatan yang menyangkut had, itu berat tobatnya. Kalau pezina di zaman Islam, dirajam, selesai sudah. Bersih, masuk surga dia. Kalau sekarang, Bapak Ibu, ada pezina, bagaimana cara bertobatnya? Tidak bisa. Terserah dia sama Allah sudah. Hukum dunia belum diterapkan nih. Nanti di akhirat akan diperlakukan sama Allah. Jadi berat sekali. Jadi Allah meminta kepada Nabi Muhammad untuk menerapkan hukum Allah yang di Al-Quran itu. Itu sekali lagi Bapak Ibu tidak bisa terlaksana kalau tidak punya kekuasaan. Buktinya ya di Mekah itu tidak bisa Nabi. Ya. Bapak Ibu sekarang konsekuensi kedua kedudukan ini. Resiko kalau kita udah meyakini Nabi punya dua kedudukan, maka umat Islam wajib menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan yang baik, uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada dalam diri Rasulullah uswah hasanah, teladan yang baik bagi orang yang menghendaki Allah dan hari akhir. Kalau orientasi hidupnya, visi misinya hanya untuk cari dunia, tidak usah ngikuti Rasulullah. Mafhum mukhalafahnya begitu, makna baliknya begitu. Kalau kita ingin ketemu Allah, kalau kita ingin sukses di hari akhirat nanti, maka satu-satunya jalan jadikan Rasulullah sebagai uswah, sebagai teladan. Tidak ada jalan lain. Kalau jenengan mau ke luar negeri, satu-satunya jalan ya naik pesawat atau naik kapal bawah. Ya bisa juga naik sepeda motor, tapi berat. Kalau kita ingin nyampe ke terminal surga, wajib mengikuti Rasulullah. Nah, tadi sudah disampaikan. Untuk ngatur diri sendiri, Rasul sebagai profil yang harus kita ikuti. Untuk ngatur keluarga, Rasul sebagai profil yang harus kita teladani. Untuk ngatur negara, Rasul pun harus kita teladani. Nah, sekarang jadi pertanyaan. Dari dua kedudukan Nabi, sebagai Nabi, Rasul, atau sebagai pemimpin, mana yang wajib diteladani? Kita ini wajib mengikuti yang mana? Apakah mengikuti kenabian Nabi sebagai Nabi? Apakah kita wajib mengikuti Nabi Muhammad sebagai Nabi? Ataukah kita wajib mengikuti Nabi Muhammad sebagai pemimpin? Maka jawabannya kedudukan sebagai pemimpin atau penguasa itu yang wajib diteladani oleh umat Islam.
sebagai pemimpin negara itu yang wajib diteladani oleh umat Islam. Jadi tidak ada pilihan lain. Kalau ingin sukses dunia akhirat, wajib mengikuti Rasulullah. Kalau mengambil teladan selain Rasulullah, dijamin 1000%, bahkan 9,000,000% pasti tidak akan sukses. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang sukses ketika dia tidak mengikuti Rasulullah. Kelihatannya makmur, tapi dalamnya keropos. Dengan tahu yang namanya Amerika, katanya adidaya, dalamnya keropos, hutangnya banyak juga. Cina yang dikatakan sangat tangguh, dalamnya keropos juga. Tidak ada. Kalau menggunakan aturan Allah mengikuti Rasulullah, maka pernah berjaya 1300 tahun umat Islam. Dengan kemakmuran yang luar biasa. Sampai tidak ada orang yang mau nerima zakat. Kenapa? Semua mau bayar zakat. Saking kayanya waktu itu. Bapak Ibu, kedudukan sebagai pemimpin penguasa inilah yang dilanjutkan oleh para khalifah setelah beliau wafat. Khalifah itu pengganti. Abu Bakar itu, Bapak Ibu, gelarnya Khalifatur Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Umar penggantinya Abu Bakar, penggantinya Rasulullah, penggantinya Abu Bakar. Terus saking panjangnya maka cukup disingkat menjadi Khalifah Abu Bakar. Jadi khalifah itu pengganti yang mewakili. Kenabian itu udah selesai. Udah tidak ada lagi. Kenapa? Nabi Muhammad SAW udah terakhir. Khotamun Nabiin. Udah selesai, udah kenabian. Sampai akhir nanti dunia digulung sama Allah. Tidak ada nabi lagi sudah. Kita tidak boleh ngikuti kenabian Nabi. Maksudnya menjadikan kenabian Nabi untuk kita teladan. Tidak bisa. Itu orang super istimewa, super khusus itu. Yang Allah perintahkan untuk diteladani adalah kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur kehidupan di dunia ini. Nabinya udah selesai, sudah. Nah, maka sebagai pemimpin, Nabi meninggal. Kemudian digantikan oleh pengganti beliau yang dikatakan sebagai khalifah. Maka Muhammadun aba hajin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Status kedudukan sebagai nabi selesai sudah. Bumi sudah tidak akan didatangi nabi lagi, sudah selesai sudah. Ajaran Islam sudah menyempurnakan semua ajaran dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Udah dirangkum sama Allah jadi satu yang namanya Islam. Nabi Isa nanti turun bukan membawa ajaran baru, tapi akan melanjutkan ajaran Rasulullah yang berupa Islam ini. Maka kembali lagi, yang wajib kita teladani adalah kepemimpinan Nabi dalam mengelola dunia ini. Kalau itu tidak kita lakukan, cinta kita kepada Rasulullah, mohon maaf, cinta gombal. Meskipun sehari, semalam, sholawakan terus-terusan. Tapi kalau cara ngatur dunia, cara ngatur negara, tidak menggunakan sistem yang Allah turunkan, maka tidak dikatakan mencintai Rasulullah. Kenapa Nabi tidak mengajarkan yang demikian, Bapak Ibu? Dunia ini tidak akan beres kalau tidak diatur dengan Islam. Kita bisa menyaksikan kacau balaunya dunia semacam ini. Bapak Ibu, Nabi menjelaskan, kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya. Dahulu Bani Israel sebagai umat terakhir itu diatur urusannya oleh para nabi. Setiap kali nabi wafat, Allah ganti dengan nabi yang lain. Kemudian kullama halaka nabiyyun halafau nabiyyun wa innau la nabiyya ba'di. Hanya saja, wahai sahabatku, setelah aku nanti meninggal tidak akan ada lagi nabi setelahku. Wasatakunu khulafa'u fataksuru. Wasatakunu, ini fi'il mudhari' pakai sin, dan akan datang, akan ada khulafa penggantiku, dan itu jumlahnya banyak. Jadi nabi udah tidak ada lagi. Yang ada hanya khalifah. Khalifah sebagai pengganti Rasulullah. Itu yang wajib kita ikuti. Kalau tidak ikut itu, maka kita tidak akan selamat.
cinta kita kepada Rasulullah tidak dianggap sempurna. Bahkan mohon maaf, cinta yang gombal. Kenapa? Karena tidak mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah. Kita lihat penjelasannya. Hadis di atas menunjukkan pertama, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Artinya kedudukan pertama Nabi Muhammad yaitu sebagai nabi dan rasul itu sudah selesai, sudah telah berakhir. Udah tidak ada lagi sudah. Sehingga tidak ada wahyu yang turun setelah Nabi Muhammad meninggal. Siapapun Bapak Ibu yang mengaku nabi setelah Nabi meninggal dianggap pendusta. Ada namanya Mirza Ghulam Ahmad di India. Aliran Ahmadiyah itu mengaku nabi itu. Dusta, sesat. Kenapa? Siapapun yang mengaku nabi pasti sesat dia. Kenapa? Karena sudah tidak ada kenabian lagi. Wahyu sudah ditutup sama Allah. Quran sudah cukup mengatur dunia ini sampai kiamat selesai. Kemudian akan ada khalifah-khalifah setelah wafatnya Nabi. Artinya kedudukan kedua Nabi sebagai pemimpin, sebagai penguasa itu akan berlanjut terus sampai kiamat. Siapa? Ya pengganti Nabi. Pengganti Nabi itu namanya khalifah. Khalifah itu pengganti. Umat Islam itu khalifahnya Allah, penggantinya Allah. Allah menciptakan dunia Bapak Ibu itu diatur oleh Allah sendiri. Tapi Allah kemudian nunjuk kita untuk ngatur, memakmurkan dunia ini. Makanya orang kafir itu tidak punya hak untuk ngatur dunia. Kalau dia punya ngatur dunia, rusak dia. Dia perampok. Yang berhak mewarisi bumi seisinya ini kita, umat Islam. Hanya karena kita tidak menggunakan cara Rasulullah, maka sekarang kekuasaan kita dirampas sama orang-orang kafir itu. Naudzubillah. Bapak Ibu, sekarang kita lihat. Para penulis Nabi dalam kedudukan sebagai pemimpin atau mangsiburi asa itu dinamakan khalifah. Khalifah itu pengganti. Sistem pemerintahannya yang dipimpin khalifah namanya khilafah. Boleh menggunakan daulah Islamiyah. Terserah. Pemimpinnya boleh khalifah, boleh amirul mukminin, boleh sultan. Silakan. Yang penting kriterianya apa? Hukum yang diterapkan adalah hukum Allah. Keamanan nilai itu ada di tangan umat Islam. Makanya sekarang tidak ada negara Islam itu kenapa? Tidak ada satupun wilayah yang diterapkan hukum Islam secara sempurna dan semua keamanan umat Islam sekarang ada di tangan orang non-Islam. Negara manapun keamanannya ada di Amerika, Cina, Rusia. Tanpa restu mereka tidak mungkin. Siapapun mau jadi pemimpin negara wajib mendapat restu dari orang Amerika, orang Cina. Kalau enggak bisa dihentikan di tengah jalan. Kenapa? Karena memang dunia sedang dicengkeram oleh mereka. Ayo. Khalifah itulah yang meneruskan kedudukan Nabi sebagai pemimpin. Bukan kenabiannya ya, tapi sebagai pemimpin negaranya. Yaitu menegakkan hukum-hukum Islam. Maka kita lihat perjalanan umat Islam. Ini hadis menjadi pedoman kita. Takunun ukuwah. Saya langsung aja. Jadi umat ini, kata Rasulullah, itu akan mengalami 5 fase. 5 periode. Yang pertama masa kenabian. Ketika Nabi Muhammad masih ada. Pindah kepada fase kedua. Masa kekhalifahan menurut sistem kenabian. Yang dikenal dengan sistem khilafah alamin hajin nubuwah. Itu masanya 30 tahun Bapak Ibu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian ditambah siapa itu? Umar bin Abdul Aziz itu 30 tahun. Itu mengikuti Rasulullah persis. Mendapat petunjuk dari Allah. Setelah selesai 30 tahun, periode ketiga, kekuasaan yang menggigit. Nulkan azon bahasa Rasulullah. Kekuasaan yang menggigit. Maksudnya bagaimana? Kekuasaan tidak boleh keluar dari dinastinya. Maka muncul Abbasiyah, Umayyah, dan sebagainya. Itu ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Runtuh di Turki Utsmani tahun 1924. Tanggal 3 Maret 1924, kekhilafahan Islam runtuh. Diruntuhkan oleh agen Yahudi yang namanya Mustafa Kemal Atatürk, yang ada diganti dengan bahasa Turki itu. Kemudian yang keempat, pemerintahan yang menindas Mulkan Jabarian sekarang ini Bapak Ibu.
Ketika dunia tidak diatur dengan sistem Al-Quran Islam, maka dia kategorinya aja mulkan jabarian, pemimpin diktator dengan ciri tidak menerapkan hukum Allah. Maka jangan merasa aneh kalau sekarang hidup kita susah, menderita. Kenapa? Karena dipimpin oleh mulkan jabarian, pemimpin yang diktator. Terakhir Bapak Ibu, huma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Periode kelima akan muncul kekhilafan yang baru, ngikuti metode Rasulullah dulu memimpin. Sebentar lagi Bapak Ibu. Kemudian Nabi diam, artinya selesai sudah kiamat. Jadi kita yang hidup di akhir zaman ini Bapak Ibu, itu ada kabar gembira yang datang dari Rasulullah, bahwasanya kita nanti akan mengalami kejayaan lagi. Ketika dunia diatur dengan cara Nabi mengatur dunia dulu, yang dalam bahasa Nabi dikatakan dengan khilafah ala minhajin nubuwah ar-rasyidah as-saniyah yang kedua. Jadi jangan khawatir, anak cucu kita nanti insya Allah hidupnya tidak seberat kita. Kenapa? Zaman ini berubah terus begitu. Sunnatullah, kekuasaan tidak akan lama bertahan, mesti dia akan gonjang-ganjing. Sekarang dunia dipimpin oleh kapitalisme sama komunisme, entar lagi Islam yang akan memimpin. Itu berita gembira dari Rasulullah, dan pasti akan terjadi Bapak Ibu. Baru nanti Roma ditundukkan oleh Islam lagi. Bapak Ibu, apa yang kita sampaikan mudah-mudahan menjadi kabar gembira, bahwasanya hidup yang semakin sempit, menderita semacam ini tidak akan terjadi pada anak cucu kita nanti. Kenapa? Karena garansi dari Rasulullah di akhir kehidupan dunia ini, sebelum kiamat tiba, sebelum Imam Mahdi turun, sebelum Dajjal muncul, dunia akan dipenuhi dengan kemakmuran kembali. Kenapa? Karena diatur dengan sistem Al-Quran yang dipimpin oleh seorang khalifah. Mudah-mudahan kita ada umur sehingga bisa menyaksikan masa-masa kejayaan tersebut. Kalau tidak, ya mungkin anak cucu kita. Wa akhiran, wa anakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.